Apa suara Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. terdengar dengan jelas? Jelas. Kurang jelas yang kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. itu baru kenceng tuh. Apa masih kurang jelas, Bapak dan teman-teman Ah, sekalian? lumayan, lumayan, lumayan. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan saya setelah sesi yang sebelumnya untuk mengikuti short course pengembangan keterampilan abad ke-21 dan tema kreativitas dan inovasi yang akan dipandu langsung oleh Dr. MH MPD. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk materi, saya akan membacakan latar belakang beliau sebagai pemandu pemateri kita pada siang hari ini. Pertama, Abdul Misno MEI MH MPD adalah lahir di Cilacap 10 Mei 1979. Nah, beliau adalah dosen profesional di bidang hukum Islam, ekonomi bisnis dan keuangan syariah serta pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan beliau S1 ekonomi syariah STB Puji Bogor, PUI Bogor, maaf, di tahun 2020. Kemudian ada S1 Hukum Islam STAI Al-Hidayah di tahun 2006. Kemudian Master of Islam Education STAI Samsul Ulum di tahun 2023. Kemudian Magister Hukum Islam Institut Agama Islam Samsul Ulum di tahun 2021. Kemudian Magister Ekonomi Syariah UIK di tahun 2008. Kemudian Doctor of Islami Law UIN SKB Bandung tahun 2014 dan Doktor dalam Pendidikan Agama Islam UAC 2025, teman-teman. Luar biasa banyak ya. Kemudian ada pengalaman kerja beliau. Nah, pengalaman kerja beliau diantaranya ada di Al Hidayah Islamic University. Nah, beliau berperan atau mengajar sebagai dosen hukum Islam. Kemudian ada juga kepala program studi hukum keluarga Islam dan juga wakil LPPM. Nah, untuk di lembaga Tazkiyah University, beliau menjadi Lektur of Muamalah atau Syariah Ekonomi Law, kemudian kepala program studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, dan yang ketiga Direktur Pusat Studi Sengketa Ekonomi Islam. Kemudian pada Institut Sahid Islamic University, beliau menjadi dosen Magister Ekonomi Islam, kemudian ketua program studi Magister Ekonomi Islam, dan direktur program pasca sarjana INAIS. Kemudian ada juga di lembaga Sirojul Falah Islami University. Beliau menjabat sebagai dosen Magister Pendidikan Agama Islam. Kemudian ada direktur of P3M STAI Sirojul Falah. Dan yang terakhir ada direktur of Amma Alamiah Salama Institute. Dan yang terakhir teman-teman, kemampuan beliau juga ahli dalam bidang bahasa Arab dan Inggris. Baik, itu teman-teman mungkin latar belakang dari beliau, sedikit beberapa pengalaman kerja beliau, dan kita lanjut pada pembahasan di mana beliau nanti akan menjelaskan lebih detail tentang kreativitas dan inovasi pada siang hari ini. Kepada beliau saya persilahkan. Silakan Pak. Oke, sudah ya tadi ya.
Iya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk saya panggil Ibu aja ya, Ibu Musakal atas waktunya, atas pengantarnya yang luar biasa sekali nih ya tadi dibacakan ya. Mudah-mudahan jadi motivasi ya bagi mahasiswa terus kita akan mengembangkan dari kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa tentu saja ya sebagai akademisi ya agar nantinya bisa betul-betul memahami tentang bagaimana sebenarnya pengembangan dari skill ya kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa ya jadi tidak hanya cukup dengan semangat untuk belajar gitu ya tapi juga harus ada soft skill yang memang harus kita kuasai ya soft skill yang harus kita kuasai terutama di abad 21 ini. Baik, saya izin share screen, tapi kayaknya lebih bagus kalau screen saya itu biasanya itu pakai yang PowerPoint as a background ya. Nah, seperti itu ya nanti biar kelihatan lebih menarik. Jadi nanti saya akan buat dua sesi ya. Sesi pertama adalah pemaparan dari saya terkait dengan motivasi awal ya. Motivasi awal bagaimana kita itu sebagai mahasiswa memiliki soft skill, memiliki istilahnya itu kemampuan, keahlian, kepakaran dan juga kompetensi ya khususnya di bidang-bidang yang memang diperlukan di era atau di abad sekarang ini ya dan juga persiapan untuk ke depan kira-kira pada abad ke-23 itu kira-kira sebenarnya apa saja yang diperlukan oleh mahasiswa. Ya, jadi saya akan membagi dua. Yang pertama adalah pemaparan, ya. Kemudian yang kedua nanti adalah kita lebih banyak sebenarnya diskusi karena ini sifatnya workshop gitu ya. Sebenarnya bagus juga ketika memang kita bisa diskusi bersama, kemudian bahkan mungkin bisa curah pendapat terkait dengan ide dan gagasan, ya. Nantinya lebih spesifiknya itu adalah pada bidang-bidang tertentu ya pada bidang-bidang yang memang sesuai dengan kepakaran dari teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana kita sebagai mahasiswa itu mampu untuk mengembangkan kompetensi, skill, terutama soft skill ya. Ini sudah beberapa kali ya atau beberapa sesi berlanjut ya. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana sebenarnya kreativitas ya dan juga inovasi khususnya dalam bidang masing-masing. Baik. Sebelum saya mulai, ini kan pelatihan nih ya, mestinya ada post test sebenarnya nih ya. Nah, post testnya mungkin saya akan ambil sampel untuk 3 orang yang bisa memberikan ide dan gagasan terkait dengan materi hari ini. Oke ya, ini harusnya dikasih apa hadiah nih, apa moderator nih sama panitia nih gitu ya. Wah, wah, hadiahnya apa? Hadiahnya itu mungkin atau mungkin kalau yang kuliah berarti nilainya lah atau apanya gitu ya. Baik, saya persilahkan untuk 3 orang ya memberikan pendapatnya terkait dengan apa yang diharapkan dari workshop hari ini. Oke ya, cukup 1 atau 2 menit saja. Nggak usah mikir-mikir, nggak perlu mikir gitu ya, nggak perlu mikir. Jadi apa yang ingin diharapkan atau apa yang diharapkan atau harapan Anda dalam mengikuti workshop pada kali ini atau pada hari ini atau secara khusus boleh juga secara semuanya gitu. Apa sih yang diinginkan sih gitu ya? Jangan sampai, aduh ini mah dipaksa nih sama Bapak Abu Rizal Akbar nih. Nanti kalau nggak hadir nggak di presensi lagi. Ya kadang kita tuh memang perlu dipaksa juga gitu ya. Jadi mahasiswa itu kalau dikasih tugas ya kemudian dikasih challenge gitu itu sejatinya ya kadang ada unsur sedikit pemaksaan tetapi kita nantinya akan terbiasa gitu ya akan terbiasa. Oke, silakan siapa dulu nih sambil saya buka untuk PowerPoint saya.
Ya, silakan boleh raise hand atau langsung juga open mic, langsung dibuka kamera atau mic-nya, dan saya jawaban cuma begini saja. Saya mengikuti acara ini, workshop ini karena gitu ya, titik-titik. Silakan. Ya boleh juga karena Pak gitu, tapi kemudian saya sadar gitu. Silakan saya baru 3 orang saja nih, silakan dari berapa peserta nih yang ada nih, ya silakan langsung nih. Yang biasa yang rajin tuh yang ini yang apa yang sudah on kamera biasanya. Nah, silakan ya kita ini dulu ya Bu apa Ibu saya panggil apa moderator ya Ibu moderator aja ya. Moderator nih silakan siapa nih yang sudah on kamera nih ada siapa nih ada Elsa Sabila, ada Yunita, ada Aldi Putra. Saya panggil nama saja ya. Oke, silakan siapa nih yang mau saya ikut acara ini apa sih harapannya ingin tahu apa sih? Silakan 3 orang. Ya izin Pak, Silakan Pak Aldi. ya izin Pak, izin Pak Abu Rizal, izin Ibu Musakal. Ya, Silakan Mas. apa namanya? Tujuan saya sebenarnya, inovasi saya apa sebenarnya untuk mengikuti workshop ini? Kenapa saya mengikuti short course ini? Ya, menurut saya ingin menambah experience baru dalam pembelajaran-pembelajaran yang belum pernah saya pelajari, Pak. Jadi mungkin kiranya dalam 5 hari ke depan ini mungkin ada pembelajaran yang belum saya tahu dan akan saya pahami ketika telah melewati eh, workshop ini, terkhusus pada hari ini aktivitas dan inovasi nantinya, yang dimana mungkin batasan pemikiran saya tentang kreativitas dan inovasi belum mencakup ke lebih dalamnya itu Pak. Jadi mungkin nanti setelah mengikuti workshop ini, apalagi membahas kreativitas dan inovasi, akan membawa saya eh, membawa pemahaman saya lebih mendalam tentang apa itu kreativitas dan inovasi, serta materi-materi yang akan dibawakan oleh pemateri 5 hari ke depan begitu Pak. Oke, terima kasih untuk Aldi Putra ya. Jadi secara global ingin mendapatkan new experience dan juga pengalaman baru serta ilmu baru ya. Ini workshop yang memang diadakan untuk meningkatkan kemampuan dan juga skill. Nah, nanti boleh juga lebih spesifik nih. Misalnya pada hari ini kan tentang kreativitas dan inovasi. Ini kan sebenarnya terlalu general ya, terlalu umum ya, sehingga kemudian kita bisa mau spesifik kan nih, kita mau kreatif di bidang apa, kita mau istilahnya inovasi di bidang apa. Misalnya saya mengajar juga di program Magister Pendidikan Agama Islam itu inovasi dan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Kemudian juga saya mengajar juga untuk pengembangan dan juga inovasi desain pembelajaran PAI. Kemudian juga pengembangan kurikulum. Termasuk juga kita pernah membuat pelatihan namanya itu design thinking gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau design thinking sebenarnya menarik nih, cuman karena online jadi sedang diramu gimana caranya nih gitu ya. Gimana caranya biar ya mungkin hanya masih pakai lisan gitu ya, masih pakai ide gagasan ini gitu ya. Tapi kalau mamanya ketemu langsung biasanya itu nanti polanya itu adalah membuat satu kelompok gitu ya. Sebenarnya bisa sih, bisa harusnya di sini nih. Jadi nanti membuat satu kelompok, kelompoknya berapa orang gitu ya. Misalnya ada 5 orang. Ya, setelah itu dari 5 orang ini ada 1 orang yang kemudian matanya itu ditutup, ya matanya ditutup pakai kain gitu ya. Kemudian nanti yang 4 orang ini akan mengarahkan mengeksplor dari berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai satu tujuan. Itu nanti design thinking tuh seperti itu. Jadi nanti akan dari design thinking itu nanti akan memunculkan inovasi. Inovasi kan muncul dari sebuah kreativitas. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih apa Kang Aldi kalau di Jawa Barat ini ya, Mas Aldi ya. Terima kasih. Satu lagi, dua lagi. Silakan siapa nih? Lebih spesifik nih, ingin tahu tentang apa sih sebenarnya tentang kreativitas dan inovasi. Silakan, Mangga. Ayo, siapa? Heeh.
Jadi ini kan pelatihan nih, bukan webinar. Kalau webinar workshop ya, work sama shop sama short course ya. Short itu ringkas, pendek, course itu ya kursus gitu ya. Atau bisa dikatakan ya kuliah, tapi bukan hanya kuliah. Kuliah zaman sekarang, kurikulum itu ya dari Kementerian Agama, kemudian Kementerian juga Pendidikan Ristek Dikti, ya itu juga sekarang itu menerapkan namanya OBE ya. OBE itu adalah outcome based education ya. Ini sebagian besar prodinya apa nih, Ibu moderator nih? Prodinya MPI, Pak. Hah? MPI prodinya, Pak. Manajemen Pendidikan Islam. MPI kan ya, oke, Ya, terima kasih ya. Ini berarti rata-rata MPI ya. Jadi MPI itu sebenarnya nanti lebih ke arah manajemen ya, pengelolaan dari lembaga pendidikan Islam, baik yang formal, yang informal ataupun yang non formal, ya non formal dan benar. informal. Selama dia itu adalah lembaga pendidikan yang ada Islam-Islamnya gitu ya. Walaupun nanti dalam prakteknya bisa aja yang umum juga bisa juga. Ini berarti mahasiswa MPI ya. Nah, berarti kita nanti akan lebih spesifik tentang bagaimana sebenarnya mengembangkan kreativitas dan juga inovasi dalam ya khususnya di bidang manajemen pendidikan Islam atau MPI. Sebenarnya secara umum yang lain juga bisa juga. Oke, silakan siapa nih? Atau satu lagi saja boleh. Satu orang lagi. Dari laki-laki sekarang bukan bagian perempuannya, silakan siapa nih? Ada siapa nih, Iin Dwi Atmu, ada siapa lagi nih, Elsa Sabila Ismail, ada siapa lagi? Ini Arfiana nggak kelihatan, mungkin kameranya kali ya. Silakan gimana? Ada yang mau ingin tahu nggak sih, ingin belajar apa sekarang nih ya? Mungkin orang lain malah lagi santai gitu, tidur-tiduran gitu, atau mungkin yang ini ada yang rebahan juga gitu ya. Tapi kita sudah on kamera tadi, sudah wajib on kamera juga gitu ya. Tapi nanti boleh sekarang on kamera, tapi nanti kalau pas presentasi saya boleh off, tapi nanti kalau pas diskusi itu lebih bagus kalau memang apa on kamera, sehingga kita tahu apa sih sebenarnya yang diharapkan. Walaupun nanti saya tidak terlalu banyak sebenarnya, saya mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah itu mungkin nanti lebih banyak diskusi. Jadi ketika saya presentasi nanti di off aja kameranya ya. Nanti kalau sudah selesai baru di on lagi. Katanya kalau kata mahasiswa biar lebih hemat katanya gitu ya. Oke, satu lagi siapa nih? Silakan. Silakan Ayo, Mbak Iin silakan. Dwi Siapa pengen Atmu. ngapain sih? Hah? Mana nih? Ayo. Jadi dibiasakan, ya. Jadi pesan saya ini ah, tiga skill, tiga kemampuan yang harus dikuasai. Silakan Iin dulu nih kayaknya nih. Silakan. Mana nih? Macet nih kayaknya. Ini mungkin problem negara berkembang Saya ya. Iya, silakan. Mm-mm. Jadi saya ulangi dalam belajar Suaranya. Oke, lanjut terus. Mhm. Nya terputus. Mhm. Kurang apa? Suaranya kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan. Suara nggak kelihatan lah ya. Maksudnya apa namanya? Tadi agak putus-putus nih suaranya nih ya. Kemana tadi yang nanyanya nih? Hilang nggak? Apa nggak ada ya? Jadi mungkin sinyalnya kali ya, sinyalnya. Ada siapa nih? Ada Jumriana sama Elsa Sabila nih. Mau pengen belajar apa nih? Silakan coba. Pengen izin tahu juga. Silakan Elsa. eh,
Harapan saya melalui short course ini, saya bisa mendapatkan pengalaman baru, menambah motivasi dalam belajar, serta memperluas jaringan dengan teman maupun dosen. Walaupun dilakukan secara online atau via Zoom, eh, saya ingin menjadikan momen ini sebagai refleksi atas pencapaian selama kuliah dan dorongan untuk lebih aktif secara berprestasi di masa depan. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih teman nih. Ya, dengan dosen berteman, dengan Pak Abu Rizal juga berteman ya, gitu ya. Jadi bisa dikembangkan. Siapa tadi? Hmm, Elsa ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi intinya memang mahasiswa tadi saya potongin tadi itu, jadi bahwa sebagai mahasiswa kita harus menguasai minimal itu 3 skill ya, 3 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan how to writing ya, and then speaking and researching ya. Jadi ada 3 kemampuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Pertama itu adalah menulis ya, writing ya. Jadi bagaimana mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan ya. Jadi menulis sekarang itu tren di berbagai perguruan tinggi ya. Mahasiswa itu ketika dia mengambil satu mata kuliah, maka kemudian diwajibkan ya untuk dulu itu menulis artikel, selain artikel jurnal juga ada book chapter dan lain sebagainya, yaitu biasanya untuk lebih memudahkan. Jadi awalnya semacam draft lah ya. Yang pertama ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide dan gagasan ya dalam bentuk atau dengan menggunakan speaking, yaitu bertanya atau berbicara ya. Mungkin secara umumnya itu adalah public speaking ya. Public speaking bagaimana mengungkapkan ide dan gagasan dalam berupa atau melalui lisan, dan ini biasanya dilatih oleh para dosen itu ketika melakukan presentasi di kelas gitu ya. Jadi jangan sampai nih masih ada mahasiswa yang merasa berat gitu ya, merasa menjadi beban ketika presentasi kelas gitu ya. Hanya berbicara di depan kelas gitu ya, tapi kemudian nanti lama-lama diundang ya, minimal untuk kultum gitu ya, kuliah terserah antum gitu ya, atau mungkin juga bikin ceramah gitu ya, atau mungkin juga bikin pidato dan lain sebagainya, itu latihan ya. Nah, skill yang ketiga itu adalah researching, yaitu meneliti. Ya, ini penting ya. Jadi penelitian itu mahasiswa itu dilatih untuk bagaimana melakukan penelitian khususnya terkait dengan program studinya masing-masing gitu ya. Jadi program studinya masing-masing jangan sampai nanti istilahnya itu MPI, Manajemen Pendidikan Agama Islam, kemudian lulusannya jadi guru. Wah, bukan bidangnya ya, beda antara Pendidikan Islam dengan PAI, itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Yang satu berbasis pendidikan, yang satunya lagi berbasis manajemen ya. Tapi sering sekali ketuker nih biasanya kadang itu ya. Jadi MPI ya jadi guru, kemudian PAI juga jadi guru ya. Padahal mestinya tidak seperti itu. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita tuh melakukan penelitian. Nah, termasuk juga nanti di tugas akhir itu kan ada yang namanya skripsi ya. Beberapa kampus sudah tidak mewajibkan skripsi lagi ya, tapi sudah kepada penulisan untuk artikel jurnal ya. Jadi
sudah tidak mewajibkan untuk apa skripsi, tapi ada alternatifnya yaitu menuliskan artikel jurnal yang dipublikasi. Nanti minimal itu kalau S1 berarti Sinta 3 atau Sinta 4 gitu ya. Kemudian nanti kalau umpamanya S2 itu Sinta 3 atau Sinta 2, nah, biasa seperti itu ya. Jadi nah, sekarang sudah berkembang seperti itu. Jadi untuk menuliskan, mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, kemudian dalam menggunakan lisan, dan juga yang ketiga itu adalah melalui penelitian. Oke, nanti kalau umpamanya di PowerPoint as background saya ini ada bermasalah, nanti saya manual saja, presentasinya pakai istilahnya itu pakai share screen saja ya, karena ini kayaknya agak sedikit masalah di ininya kayaknya nih, di jaringannya biasanya gitu ya, jaringan kadang juga di akun Zoom-nya biasanya. Oke ya, jadi catatan pertama kita itu adalah bahwa sebagai mahasiswa kita harus menyiapkan diri untuk memiliki kemampuan ya, pertama speaking, public speaking, ya, mengungkapkan ide dan gagasan dengan lisan ya. Yang kedua adalah writing, yaitu mengungkapkan ide dan gagasan dengan tulisan, dan yang ketiga adalah researching ya, artinya penelitian. Mahasiswa dilatih untuk bagaimana melakukan penelitian khususnya sesuai dengan bidang dari program studinya masing-masing. Kalau PAI, ya PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau MPI, Manajemen Pendidikan Islam, ya MPI. Masing-masing memiliki dari kekhasannya masing-masing. Ya, oke, izin saya share screen pakai yang ini aja, yang manual saja, karena tadi ada sedikit bermasalah di PowerPoint as a background ya. Oke, izin, ini ada PowerPoint encounter problem ya. Jadi ada masalah sedikit terkait dengan untuk share screen-nya. Jadi izin saya akan buat share screen-nya secara manual saja di screen. Saya tidak menggunakan yang advance. Padahal kalau advance itu tadi sebenarnya lebih menarik ya, lebih enak juga untuk dilihat ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Memang kadang kalau kita ingin berbuat baik itu ada saja halangannya gitu ya. Itu pesan moralnya pada hari ini ya. Ketika kita akan berbuat baik, kadang ada saja ya permasalahan yang kemudian dihadapi. Oke, mudah-mudahan sudah lihat nih Prof, sepertinya suaranya ini ya, terputus ya. Beliau kendala jaringan kayaknya. Kita tunggu sebentar.
Beliau ada konfirmasi sedang proses perbaikan perangkat, jaringannya sedikit ada kendala. Beliau sampaikan biar moderator yang bicara katanya. Sembari menunggu beliau. Oke, teman-teman, berhubung ada kendala jaringan dari beliau, sambil menunggu beliau bergabung kembali, mungkin saya bantu memantik teman-teman apa punya ekspektasi yang tinggi terkait materi ini, teman-teman. Ada yang ingin menjawab dulu? Silakan Mas Aldi Putra. Saya lihat dari tadi kayaknya lebih aktif ya. Silakan Mas, apa punya ekspektasi yang tinggi, gambaran mungkin yang lebih tinggi ketika menerima materi ini? Secara subjektif saja, menurut tak saja, silakan. Kenapa Bu? Kenapa? Saya bilang untuk secara subjektif, Mas Aldi punya gambaran tertinggi nggak ketika mengikuti kelas ini? Atau punya keinginan tertinggi ketika mengikuti kelas ini? Mungkin teman-teman lain punya pendapat pribadi, atau misalkan saya nanti kalau ikut kelas ini bisa jadi kreatif nih di tesisku, skripsiku, atau seperti apa? Atau nanti saya ikut kelas ini bisa menulis makalah lebih rasional dan objektif versi akademik. Ada yang ingin memberikan tanggapan lebih lanjut? Biar kita tanyakan lagi ke beliau sebentar, tapi kita perlu memantik itu ide-idenya. Saya sebutkan ya nama-namanya yang sempat hadir pada siang ini. Pertama, saya mau ngajak dulu untuk ngobrol sama Mas Dandi Pratama. Mana Mas Dandi Pratama? Siap Ibu, lagi Bu. Ya. Ya, Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Mohon maaf Bu, sebelumnya lagi nyetir Bu. Oh ya. Berarti tidak kondusif ya. Oh iya, Bu. berhubung Mas Aldi sudah muncul kembali, ya. Saya kembalikan pertanyaan. Siap-siap. Cuman mungkin di sini agak berisik ya Bu, karena saya sementara di kantor. Oh iya, nggak apa-apa, Cuman Mas. suara saya jelas ya. Terdengar sangat jelas, Mas. Oke. Jadi ekspektasi saya sebenarnya untuk short course pada hari ini, kreativitas dan inovasi itu ekspektasi saya sebenarnya bagaimana saya bisa lebih kreatif dan bisa lebih bijak memberikan inovasi kepada orang lain, orang-orang di sekitar saya ketika mengikuti short course ini. Dan ya bagaimana saya sebenarnya memahami lebih dalam lagi tentang apa itu kreativitas dan apa itu inovasi. Kalau dari saya begitu, Bu. Teman-teman lain ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu sebelum saya tanggapi pendapatnya teman-teman secara personalnya tadi? Silahkan, jangan malu-malu teman-teman. Saya tidak makan orang loh. Oh iya, Bapak sepertinya sudah hadir ya. Iya, saya udah hadir tapi sambil menunggu yang pakai ini pakai HP-nya, yang pakai laptopnya masih proses ini, Bu. Nggak apa-apa ya, bagus. Jadi harus seperti itu memang.
Oke, kita kasih lanjut dulu yang mau nih, mau diskusi kita tukar dulu. Saya sambil siapkan untuk yang PowerPoint-nya. Maksudnya itu di yang laptop saya nih, agak sedikit masalah ini. Baik Pak, sambil menunggu, mari saya ingin mengajak teman-teman kembali sebelum ditimpali oleh Bapak pemateri sebentar. Saya ingin mungkin untuk saya pilih ya teman-teman untuk Mbak Jumriana yang sudah on cam sepertinya. Silakan. Silakan Mbak, gimana tanggapannya? Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Pertanyaannya saya ulang ya Mbak. Kira-kira Mbak setelah atau ingin memulai kelas ini ada ekspektasi tinggi enggak? Ada gambaran tertinggi enggak untuk Mbak atau ada keinginan tertinggi enggak setelah mengikuti kelasnya Bapak? Gimana tanggapannya Mbak? Silahkan. Mana suaranya? Saya matikan dulu laptopnya ini, baru nyalakan ini. Ya, Mohon Bu. maaf semuanya ya teman-teman semuanya. Ini agak sedikit kesalahan ini teknis nih. Tapi insya Allah nggak lama ya. Saya lanjut, Oke, Bu. silakan ada yang mau komentar. Ya, kita bisa lanjut juga nggak apa-apa, Bu moderator ya. Silakan dulu. Yang mau komentar dulu nih, gimana? Silakan. Ya, pendapat saya, Bu, Kak, buat bisa pemahaman baru yang lebih mendalam dibanding sebelumnya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Mbak. Jadi Pak, pemahaman yang kurang dalam sepertinya sebelumnya. Saya harap mungkin bisa didalami kembali setelah Bapak memberikan materi lebih lanjut seperti itu. Baik, Iya, betul. Sudah kondusif, Pak. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita sambil diskusi ya. Saya sambil menyiapkan untuk di laptop saya. Ini sudah on lagi. Baik, terima kasih untuk semuanya, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Ini jadi langsung kita tukar lah apa pandangan-pandangan dari saya pribadi ya. Pertama, terutama tadi terkait dengan sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan dari kreativitas dan juga inovasi ya. Ingat bahwa kreativitas itu adalah dari kata-kata creativity ya, dalam bahasa Inggris kreatif artinya seseorang yang menjadi seorang kreator ya. Jadi kreatif, kreativitas, kreator, create, how to create our life ya. Misalnya seperti itu. Jadi kreator, kreatif, kreativitas ini terkait dengan bagaimana seseorang itu menciptakan ya satu ide gagasan yang bisa jadi sesuatu yang baru ataupun juga modifikasi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Itu berarti to create ya, artinya itu menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, sementara kreativitas sendiri berkaitan dengan seseorang itu memiliki kemampuan ya dalam bidang tertentu, kemudian mengembangkannya sehingga nantinya menghasilkan satu pemikiran, satu teori, satu produk yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Secara spesifik kalau kreativitas berarti kaitannya dengan bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk berkreasi ya sesuai dengan bidangnya. Nah, kreasi itu sendiri ketika itu menjadi sesuatu yang baru, maka itu menjadi sebuah inovasi. Ya, nanti istilah lainnya itu adalah apa? Yaitu pengembangan. Nah, ketika kita melakukan, ketika kita berkreasi, ketika kita melakukan inovasi, tentu saja diawali dengan bagaimana kita memang menguasai dari bidang ataupun rumpun ilmu tertentu atau keahlian tertentu. Nah, kalau di sini program studinya adalah manajemen pendidikan Islam atau MPI, ya maka secara spesifik itu adalah bagaimana kita melakukan kreativitas,
bagaimana kita itu berkreasi dan juga melakukan inovasi dalam bidang manajemen pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana agar lebih saya akan Oke, terima kasih nih. On lagi ya. Tadi mohon maaf lahir batin. Saya ini keluar aja. Nanti agar tidak feedback. Oke ya. Jadi tadi cukup jelas bagaimana sebenarnya kita itu melakukan create ataupun berkreasi dan juga berinovasi. Kenapa? Karena kaitannya dengan kemampuan kita sebagai seorang mahasiswa ya yang lebih. Makanya tadi saya tanya, apa sih yang diharapkan itu definisi kreatifnya itu seperti apa? Nah, kita bagi apakah kreatif sebagai mahasiswa gitu ya, kreatif sebagai mahasiswa atau kreatif sebagai mungkin pakar di bidang manajemen pendidikan agama Islam atau MPI. Nah, itu kan dua hal yang sebenarnya saling terkait gitu ya, tetapi dalam konteks yang lebih general spesifik dia berbeda. Oke, saya akan matikan ini dulu apa di Chrome saya agar tidak kalau kebanyakan memang sering agak-agak error nih biasanya nih. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah di di sini. Inilah salah satu dari bagaimana kita itu harus kreatif gitu ya. Kreatif itu juga nanti kaitannya dengan keterbatasan dari sumber daya yang ada ya. Jadi kalau umpamanya semuanya ada, infrastruktur, fasilitas, nah, itu nanti definisi kreatifnya itu berbeda. Tapi kalau misalnya dengan segala keterbatasan, tapi kemudian kita memiliki menghasilkan satu ide gagasan, nah itulah nanti yang disebut dengan apa? Dengan kreatif gitu ya, yang disebut dengan kreatif. Sehingga kita bicara nih tentang kreatif itu kayak gimana sih sebenarnya. Oke, izin saya share screen ya. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan lagi ya untuk saya share screen terkait dengan materi hari ini. Saya masih penasaran, saya ingin buat untuk PowerPoint as a background agar nanti lebih ini. Jadi nanti di share screen, kemudian nanti pilih advance, kemudian pilih PowerPoint as a background ya. Sekali lagi lah biar nggak ini ya sambil kita juga diskusi itu kreatif ya. Berarti kita akan bagi dua nih. Kalau kreatifnya sebagai mahasiswa, sebenarnya pertama itu bicara tentang bagaimana tadi pertanyaannya itu bagaimana membangun kreativitas. Pertama, saya boleh menjawab bahwa ketika Anda masuk kuliah, ya ketika Anda itu masuk di perguruan tinggi ini, maka itu adalah satu langkah untuk kita menjadi seorang yang kreatif. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena kurikulum yang disusun oleh program studi itu adalah kurikulum yang menstimulus untuk mampu berpikir secara logis, kemudian sistematis dan juga empiris. Dan istilah lainnya berarti adalah kreatif. Ya, itu yang pertama. Kemudian lebih spesifik lagi ketika kita mengikuti berbagai pembelajaran di mata kuliah, maka kemudian kita akan mendapati di sana adanya tugasan, ya challenge, ya kemudian juga presentasi, kemudian membuat tulisan, kemudian kerja kelompok, kemudian juga ada kuis. Semua itu adalah satu satu istilahnya itu latihan ya, latihan bagi mahasiswa agar kreatif. Kita sudah mendapatkan langkahnya nih ya, walaupun di ininya belum ada nih di apa di PowerPoint-nya nih ya. Karena di sini ternyata memang tidak bisa, malah ini yang keluar siapa nih ya, Muhammad Saiful malah jadinya nih. Oke ya, nah jadi berangkat dari situ kemudian kita tahu oh, gagasan dan menghasilkan satu pemikiran, teori hingga ke produk. Berarti how to create
gitu ya. Sedangkan inovasi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya inovasi itu ya, innovation ya dari bahasa Inggris, yaitu melakukan inovasi sendiri nanti ada dua. Yang pertama adalah eksplorasi, itu juga bagian dari inovasi sebenarnya ya. Kemudian dari inovasi itu juga nanti memunculkan bagaimana menghasilkan produk secara terus-menerus sehingga nantinya menghasilkan satu pemikiran, ide, gagasan, teori yang baru yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan satu objek, satu pembahasan tertentu. Oke ya. Nah, kemudian yang menarik itu adalah mungkin secara spesifik caranya bagaimana nih agar kreatif. Nah, tentu saja pertama adalah kuasai dulu bidang objek yang akan kita lakukan inovasi atau kreatif itu sendiri ya. Jadi pertama, Anda mau kreatif, mau berinovasi dalam bidang apa? Nah, maka harus dikuasai. Misalnya dalam hal manajemen pendidikan ya, berarti kalau dalam hal manajemen pendidikan berarti bagaimana nih apa istilahnya itu mengatur ya, mengelola hal-hal baru terkait dengan apa, dengan manajemen pendidikan itu sendiri. Oke ya, dengan segala kekurangan dan kesusahan akhirnya slide saya muncul juga ini. Aduh, ini ada mungkin karena dari pagi sih laptop saya buat kerja, jadi agak panas ini ya. Di Bogor juga udah panas juga nih. Baik, saya mulai lagi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholih tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir kali ini di short course untuk how to creativity and innovation ya, dan hari ini kita akan membahas ya, kita akan belajar bersama terkait dengan pengembangan kreativitas dan inovasi bagi mahasiswa di abad 21 ya. Jadi bagaimana kita itu mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan yang dinamis ya. Kita pahami bersama saat ini yang namanya abad 21 itu adalah era perubahan yang sangat cepat ya, dan memunculkan tantangan baru ya. Abad ke-21 ini biasa ditandai dengan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat teknologi digital dan juga globalisasi yang transformatif. Nah, ini tentu saja membentuk kembali cara kita belajar, bekerja, dan juga berinteraksi. Ya, ini jadi penting kan untuk kita sama-sama bagaimana sebenarnya kita itu belajar tentang kreativitas, bagaimana kita melakukan sebuah kreativitas, terutama dalam bidang kita yaitu di manajemen pendidikan agama Islam. Oke, sebentar. Ini agak perubahan lagi nih ya. Oke. Oh, enggak ya. Oh, ini salah ini sedikit nih. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Oh, ini belum di itu tadi ya, di recordnya ini biar lebih jelas lah ya. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu menyiapkan ya, menyiapkan dari kita mahasiswa ya untuk siap dalam menghadapi berbagai perubahan di abad ke-21 ini ya.
Nah, saya akan share lagi. Alhamdulillah sudah, ya. Oke. Kemudian tadi saya sebutkan bahwasannya abad 21 ini merubah cara manusia itu bekerja, ya, kemudian juga berinteraksi dan juga belajar tentu saja. Contohnya saat ini ya, saya berada di Bogor, teman-teman semuanya ada di Sulawesi ya, bahkan sebagian di tempat yang lainnya, itu menjadi sebuah perubahan yang sangat fundamental. Nah, teknologi dan globalisasi ya, artinya teknologi digital dan globalisasi itu mengubah cara belajar dan bekerja secara fundamental. Ya, adanya internet, adanya artificial intelligence, dan konektivitas global telah menciptakan landscape yang benar-benar baru ya, sehingga kalau ada istilah the world is flat ya, dunia itu sekarang sudah datar, itu betul ya. Yang ada di Baru, yang ada di Makassar, yang ada di Wakatobi, yang ada di Kolaka, Palu dan lain sebagainya, di Sulawesi ya, di Papua, di NTT, di NTB, semuanya itu dengan mudah kita bisa mengakses ya, on time atau real time dari berbagai informasi yang ada. Nah, tetapi kita sebagai mahasiswa itu memerlukan adanya keterampilan baru ya. Mahasiswa harus siap nih dengan keterampilan baru agar kompetitif dan adaptif ya. Keterampilan ini tidak hanya mencakup pengetahuan teknis saja ya, tetapi juga terkait dengan kemampuan soft skill tadi ya, kemampuan lunak bahasanya, dan juga resilience ya, resilience atau resiliency ya, artinya kebertahanan kita nih ya. Jadi ada satu masalah, misalnya generasi sekarang itu disebut dengan generasi strawberry ya, generasi strawberry nih ya, bukan lagi sandwich generation tapi strawberry generation. Strawberry itu tampangnya itu glowing gitu ya, keren gitu, tapi ketika dipencet dalamnya itu lembek gitu ya. Saya kemarin ada cerita juga nih, ada apa istilahnya itu mahasiswa baru yang ketika dimarahi dikit, dikasih tugas dikit langsung melempem gitu. Mungkin orang nyebutnya dulu itu kayak mentalnya itu kerupuk lah kayak gitu ya. Jadi resilience-nya itu, ketahanannya itu kurang, dan juga ini pemikiran adaptif ya. Jadi kalau ada misalnya dosen atau perguruan tinggi yang masih anti dengan AI, masih anti dengan Perplexity, dengan Typeset, dengan Genie.io, kemudian dengan lagi apa Julius AI dan lain sebagainya, itu sudah ketinggalan zaman. Bahkan saya boleh katakan ketika ada kampus perguruan tinggi ya, di situ ada prodi MPI atau PAI yang di dalamnya tidak ada mata kuliah ke AI-an gitu ya, MPI dan AI atau manajemen dan AI, kemudian PAI dan AI, itu maka kita boleh sebutkan harus direkonstruksi kurikulumnya ya, karena dia sudah ketinggalan zaman. Ada kata-kata, jadi kurikulum yang baru ada kata-kata digital, ada kata-kata AI, ada kata-kata yang memang mengarah kepada soft skill zaman sekarang ini ya. Oke, jadi abad 21 adalah era perubahan cepat dan tantangan baru bagi mahasiswa. Saya yakin mahasiswa sekarang itu lebih pinter 1 jam sebelumnya dari dosennya biasanya gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya nih, misalnya di sini yang sudah biasa pakai ChatGPT, sudah biasa pakai apa, misalnya BrainText, pakai Perplexity, pakai Typeset, pakai SciSpace, sudah tesisnya atau skripsinya atau tugas-tugasnya sudah pakai Mendeley atau sudah pakai Zotero. Itu adalah inovasi-inovasi yang memang dibuat oleh orang lain, kita bisa menggunakannya. Oke, keterampilan kunci nih ya. Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas berarti berkaitan dengan keterampilan. Apa saja nih kuncinya? Ini yang paling penting ya. Jadi yang pertama adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Wah, ini biasanya mahasiswa sekarang tuh paling kritis nih. Makanya hari ini juga banyak yang demo di DPR gitu ya. Karena memang kritis, tapi kritisnya jangan sampai mudah dibeli nih pakai sebungkus nasi bungkus gitu ya. Ya, jadi kritisnya itu adalah apa? Ketika melihat sebuah fenomena itu kemudian tidak langsung nggih gitu ya, iya gitu ya, tidak, tapi ini benar tidak gitu ya. Gitu. Jadi tidak langsung menerima, misalnya ada isu-isu di media sosial gitu ya dan sebagainya, itu harus pastikan. Kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa? Inja akum fasikum binabain fatabayyanu ya, jika datang kepada informasi dari orang fasik maka tabayun, maka cek, double cek, triple cek.
Gitu ya. Jadi harus di cross check lagi kebenarannya ya. Ini berpikir kritis nanti kaitannya dengan mata kuliah kalau di perguruan tinggi itu ada filsafat umum, ada filsafat ilmu, kemudian juga ada filsafat misalnya manajemen gitu ya, pendidikan agama Islam, ada filsafat pendidikan Islam. Nah, itu harus dikuasai termasuk juga dalamnya itu ada epistemologi, kemudian juga aksiologi. Itu biasanya mata kuliah yang disusun agar mahasiswa itu berpikir kritis ya. Jadi kalau ada ditanya, Pak, gimana saya agar kreatif ya, bagaimana agar saya bisa melakukan inovasi, maka belajar berpikir secara kritis. Bagaimana? Sebenarnya pertama itu adalah kuasai dulu materinya, kuasai dulu bidangnya. Setelah itu baru apa nih yang kurang? Misalnya PTKIS ya, perguruan tinggi Islam itu kok kesannya itu apa ya, kesannya kok apa kelas 2 ya dibanding dengan perguruan tinggi misalnya Islam negeri, misalnya UIN, IAIN, STAIN, kemudian lebih kelas 2 juga dari istilahnya itu perguruan umum. Kalau di Makassar itu ada Unhas gitu ya, ada lagi apa tuh banyak ya, UI udah apa UGM, kemudian juga Unpad, Unhas dan lain sebagainya, Undip gitu ya. Itu kesannya kok PTKIS ini kelas ini kenapa nih? Oh, jadi kayaknya ada masalahnya nih. Masalahnya apa? Mulai dari kurikulumnya, ya termasuk juga mahasiswanya nih, gitu ya. Misalnya nih, mahasiswa itu yang ikut kelas online, gitu ya, atau mungkin pembelajaran seperti ini saya nggak yakin betul-betul fokus semuanya. Tadi ada yang sambil rebahan, tadi ada yang sambil driving, bawa motor gitu ya, atau mungkin ada yang lagi duduk-duduk di pantai gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Berarti kesadaran ya terhadap pembelajaran itu masih kurang gitu ya. Nanti terutama nanti kalau pas kuliah lah ya. Jadi mahasiswa di sini di Siti Al Khairiyah ini jangan sampai ini ya ketika dosen sedang berbicara kemudian dia malah sambil tiduran atau sambil santai-santai sambil HP-nya taruh aja yang penting kelihatan ada HP-nya yang hadir HP-nya gitu ya. Nanti yang ditanya di akhirat HP-nya tuh bukan orangnya berarti gitu ya. Sayang sekali ya. Oke, jadi fondasi inovasi yang efektif ya. Jadi berpikir kritis itu berarti mengidentifikasi berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini penting nih ya. Jadi menyikapi ya berpikir secara mendalam dan mengidentifikasi satu permasalahan dari berbagai sudut pandang ya. Misalnya apa nih, kalau manajemen pendidikan biasanya kaitannya dengan manajemen pendidikan Islam. Kenapa sih lembaga pendidikan Islam itu kok kurang profesional? Beberapa ya, tidak semuanya ya. Mulai dari apa? Yang paling kelihatan, yang paling tahu banget gitu ya, yaitu kaitan dengan salary gaji misalnya ya. Gaji dari alumni PAI nggak jauh beda dengan gaji dari alumni MPI gitu kan ya. Karena MP itu rata-rata juga untuk lembaga pendidikan dasar dan menengah. Ya mungkin ada sih yang ke perguruan tinggi ya jadi di MPI-nya. Jadi staf, jadi karyawan harusnya sih jadi kepala sekolah gitu ya, jadi manajer sekolah. Tapi kan kalau di masyarakat itu kalau mau jadi kepala sekolah kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, kecuali mungkin anaknya kepala sekolah gitu ya atau anaknya ketua yayasan. Nah, itu baru bisa tuh biasanya gitu ya. Nah, ini jadi dari pengetahuan itu kemudian nanti dicari identifikasi masalah. Nah, dari sini juga kita dapatkan nanti teman-teman semuanya, kenapa sih harus menulis skripsi gitu ya. Sekali lagi nulis skripsi itu sebenarnya hanya latihan untuk kita mampu berpikir ya, mengidentifikasi masalah, menentukan metode penelitian yang tepat, kemudian mencari solusinya, pemecahan masalah. Nah, itu skripsi itu tesis juga sama gitu ya, disertasi juga sama. Jadi latihan dan latihan kesehariannya itu adalah tugas-tugas yang ada di ya setiap mata kuliah. Ya, jadi lagi-lagi teman-teman jangan sampai merasa tugas mata kuliah itu beban, ya berat gitu ya, sesuatu yang mungkin bikin hidup itu tidak nyaman. Bukan seperti itu. Itu adalah latihan buat kita. Presentasi tadi melatih kita untuk public speaking, kemudian menulis makalah ataupun jurnal melatih kita untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk bagaimana untuk kreatif. Kuasai dulu permasalahannya, kemudian berpikir kritis, kemudian menggunakan logika
ya, logika yang tepat, rasional, dan juga nanti bagaimana mencari solusinya juga, ya, kebenarannya nanti dalam epistemologi itu namanya ada kebenaran yang sifatnya ilmiah, ada yang alamiah, dan ilahiyah tentu saja karena kita di perguruan tinggi Islam. Jadi fondasi inovasi yang efektif memungkinkan mahasiswa menganalisis situasi kompleks dan mengembangkan solusi yang cerdas. Ya. Nah, jadi ini dari personalnya dulu nih. Ya berpikir kritis. Kadang mahasiswa itu memang biasanya itu lagi darah muda ya, darahnya para remaja, para pemuda gitu ya. Jadi pengennya tuh, aduh kritis gitu ya, bagus lah gitu ya, bagus tapi diarahkan, jangan sampai kritisnya itu sampai ke reaktif, salah juga nih. Ya reaktif itu misalnya, ini ada rame-rame ini, menteri ini bilang begini, langsung kita share semuanya. Ya, yuk ada berita begini nih kita langsung share, tidak begitu bukan kritis, tapi kita pastikan dulu informasi itu benar atau tidak, kemudian kita mengkritiknya atau berkomentarnya itu dengan apa? Dengan logis, sistematis dan empiris ya. Nah, setelah itu jangan lupa kita memerlukan adanya kolaborasi, collaboration dan juga komunikasi. Tadi komunikasi kaitan dengan apa? Speaking skill, kemampuan untuk speaking. Ya, jadi kalau teman-teman itu ditanya, silahkan bertanya, tanya. As-su'al nisful ilm wa nisful jawab. Ya bertanya. Tapi kadang-kadang temennya nih ada yang apa ya? Biasanya itu ada yang nyinyir gitu ya. Ini nanya mulu, kayaknya tell me deh gitu ya. Kayaknya nggak tahuan deh gitu ya. Atau mungkin pengen terkenal nih, pengen dilihat gitu. Bukan, tidak itu. Apalagi kita yang satu kelas, satu kampus itu tidak ada rasa seperti itu mestinya gitu ya. Jadi kolaborasi dan juga komunikasi adalah sumber ide kreatif dari berbagai perspektif. Makanya tadi kalau di kelas itu kan ada tugas yang perseorangan, ada tugas juga yang sifatnya itu kelompok. Nah, kelompok ini sebenarnya dari dosen itu untuk melatih team building, ya. Why? Because we are super team, not superman. Ingat itu ya. Jadi sekarang juga eranya adalah kolaborasi. Jangan merasa saya sendiri aja lah gitu ya. Tidak. Justru nanti jiwa sosialnya tuh kurang. Merasa pintar sendiri. Ingat dalam sebuah pendidikan itu sering sekali. Ini pengalaman dari dosen-dosen senior juga. Kadang orang yang terlalu pintar itu malah jadi susah sendiri. Nah, bener nggak Ibu Moderator nih ya? Kadang gitu ya. Saya ingat sekali nih dari saya sekolah SD, SMP, SMA. Ya Alhamdulillah untuk S1, S2, S3 juga Alhamdulillah saya juga the best dan cum laude juga. Tapi ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu gitu ya. Karena banyak. Ada saingan saya dulu itu waktu di SD sih ya sama SMP itu. Saya waktu itu ingat sekali ya. Mungkin ini generasi baby boomer ya. Nilai saya itu adalah ingat sekali. Nilai saya itu 40,73. Ini nilai Eptanas murni, NEM namanya. Ini generasi ini nggak ada yang tahu kayaknya gitu ya. Oke, nilai saya itu 40,73. Sementara kompetitor saya, yang anggap saya saingan saya, nilainya itu 41,17. Gitu kan ya. Jadi kurangnya itu hanya 0,8 sekian. Itu nggak sampai satu gitu ya. Nah, kemudian tapi secara keseluruhan saya juga terbaik juga waktu itu. Ini tahadus bin nikmah. Ya, tidak ada unsur sombong, ngapain sih sombong, nggak ada ya. Nggak ada gitu. Tapi kemudian apa? Alhamdulillah saya bisa melanjutkan untuk S1. Kemudian S1-nya ikut beberapa kali juga. S2-nya juga ikut beberapa kali juga. Yang S3-nya sebenarnya sekarang ini yang kedua sedang proses sebenarnya itu. Jadi yang terakhir tadi itu 2025 itu belum selesai. Ya, kalau yang S3 pertama saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu tahun 2014. Udah lama banget ya, udah tua memang ini. Berarti sudah 11 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi tadi kampus itu sangat istilahnya itu sangat menstimulus kita itu untuk kreatif dan terus belajar. Makanya nih nanti masukan untuk kampus itu harus mampu bukan hanya kurikulum tapi behavior. Ya, kalau kita merujuk ke teori pendidikan tentang behaviorism itu adalah lingkungan. Bagaimana kampus, ya ini contohnya membuat short course gitu ya. Nanti jangan lupa membuat perlombaan, kemudian membuat semacam mungkin olimpiade MPI, kemudian juga lomba karya tulis, lomba debat, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah gitu ya. Nah, itu untuk apa? Menstimulus, kemudian ajak mahasiswa itu untuk keluar, keluar dalam artian itu belajar keluar kampus bagaimana di industri,
Kan kita makanya ada teman-teman punya kan PLPK, PPL ya, praktek profesi lapangan. Kalau di pendidikan itu PLPK gitu. Itu kan itu untuk melatih, jadi jangan dijadikan beban. Sama juga KKN atau KKM. Jadi tadi kurikulum, tapi jangan lupa lingkungan secara administratif itu juga perlu. Nah, ini masukan juga sebuah inovasi nanti bagi calon education manager. Ya ini kan mau jadi manajer nih, manajer pendidikan kan. Ya manajer pendidikan itu ya bisa bagian kurikulum, wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, itu MPI itu. Ya, jadi bukan jadi guru ya. Saya ingat sekali ketika ada asesor melakukan akreditasi dari ke MPI, ketika ditanya ini alumninya di mana? Jadi guru Pak, ini jadi guru Pak, jadi guru Pak. Lah, MPI kok jadi guru? Ya, ini mungkin agak sedikit beda kali ya, tapi memang begitu. MPI itu bukan jadi guru, betul ya, Ibu moderator ya. Eh, Nanti boleh dilihat lah nomenklaturnya gitu ya. Jadi kalau yang jadi guru ya masuk ke MPI itu agak sedikit salah kamar gitu ya. Walaupun ya udah masuk dulu nanti keluar lagi masuk kamar jadi guru lagi. Nah, itu ya. Itu kan manajemen pendidikan Islam, bukan guru pendidikan agama Islam. Ya beda dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, literasi digital ini penting. Jadi bagaimana menguasai teknologi sebagai alat inovasi, bukan hanya konsumsi, bukan hanya menjadi konsumen teman-teman semuanya nih. Jangan sampai hanya menjadi penonton di short video, hanya menjadi penonton di TikTok, hanya menonton di FB Pro. Jangan sampai seperti itu. Ya buktikan you are the best, you are the creator, ya. Anda adalah seorang kreator, Anda konten kreator jadinya ya. Anda seorang kreator, Anda itu seorang yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik, melibatkan pemahaman data, keamanan cyber, dan juga platform digital. Tapi tadi mentang-mentang jadi content creator, jangan semuanya ditaruh di TikTok, di short video gitu ya. Masalah sampai ada yang karena nggak tahu apa KTP dipoto ya, kemudian juga kartu mahasiswa dipoto, kartu ATM dipoto, semuanya itu data pribadi ya. Walaupun nggak seperti itu, data kita tuh sudah dijual ke negara lain gitu ya. Apalagi kita nggak simpen lagi, bahaya. Termasuk juga jangan sampai tadi mentang-mentang buat konten kemana, ke laut, ke gunung, kemana tuh lihat tuh akhirnya, oh tahu nih orangnya nggak ada nih di rumah nih kosong nih, udah kos-kosannya masukin aja sama orang jahat jadinya gitu ya. Jadi ini juga cerdas literasi digital ya. Ini penting. Jadi pesan di literasi digital ini maka be a content creator, be a creator, not only a consumer. Nah, itu penting tuh ya. Nah, kemudian kreativitas dan inovasi. Lihat nih ya. Jadi kalau orang sana itu ketika menulis artikel jurnal, ketika membuat makalah, ketika membuat skripsi, ya nggak ada kata-kata copy paste ya. Bahkan makanya sekarang mungkin teman-teman ini ya di street sini nggak tahu ya. Jadi kalau banyak kampus, wah, hampir semua UIN itu menerapkan ketika mahasiswa mengambil satu mata kuliah, ketika ingin mendapatkan nilai A, simple, mudah. Ya, ketika ingin mendapatkan nilai A, buat artikel jurnal, kemudian disubmit, kemudian dipublikasi. Sinta 2, 3, 4 untuk S1 itu nilainya pasti A. Ya, bahkan Sinta 2 itu mungkin A plus gitu ya. Kemudian kalau Sinta 5, 6 itu nilainya bisa B plus, atau nanti beberapa kampus bisa ngambil nilainya A. Jadi kalau pengen dapat nilai A, silahkan publikasi di jurnal, itu sudah dapat nilai A. Ya, ini kenapa? Karena kalau skripsi kadang itu muter-muter lama, padahal hasilnya juga di bab 2 kerangka teori kajian pustaka juga sebenarnya sebagian itu juga kopian dari orang lain juga, apalagi sekarang pakai ChatGPT juga gitu ya. Ya udahlah langsung aja. Jadi versi instan, versi shortnya dari apa skripsi, tesis, disertasi itu adalah jurnal. Jadi kalau teman-teman sekarang itu menikmati short video, video pendek, real video, ya skripsi jurnal itu ya shortnya dari skripsi, tesis, disertasi. Tapi dalamnya itu adalah hanya 12-15 halaman, tapi bahasa itu daging semuanya. Kenapa? Karena dia betul-betul hasil dari inovasi dia sendiri. Jadi tidak ada duplikasi. Seperti itu ya. Nah, modal utama kesuksesan ini adalah tadi kreativitas dan inovasi. Kita paham ya di dunia yang sangat cepat ini, kreativitas itu bukan lagi barang mewah, melainkan dia menjadi sebuah kebutuhan. Ya, kreativitas tadi saya sebut itu adalah kemampuan berpikir di luar kotak.
out of the box ya, untuk menghasilkan ide-ide baru yang orisinal dan bernilai. Ya, misalnya nih, ya cari yang positif lah ya, yang Islami lah ya, jangan yang kalau joget-joget ya itu inovasi juga sih, joget-joget gitu ya, tabola balik gitu ya bisa gitu ya. Atau mungkin apa tuh joget yang dari apa Sulawesi sana apa tuh saya lupa, atau dari NTT juga gitu ya. Ya itu inovasi juga, tapi kan kalau kita ya mungkin ada kekhasannya lah karena kita membawa nama Islam di belakangnya gitu ya. Jadi ya memang dia kemampuan berpikir, bagaimana cara berpikirnya. Berpikir itu kalau cara berpikir di design thinking itu berpikir secara induktif, deduktif, dan mix gitu ya. Jadi apa nih makanya ketika ditanya tentang kreativitas, Anda mau kreativitas di bidang apa? Yang jelas dulu gitu ya. Kalau cara berpikirnya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan bidang. Misalnya kalau di manajemen pendidikan Islam, aduh kalau di manajemen itu sudah banyak sekali, manajemen pendidikan itu lebih banyak lagi. Ya, bagaimana kalau manajemen pendidikan itu kan agar ya pengelolaan dari pendidikan agama Islam itu mencapai tujuannya. Tujuannya apa nih? Ya, berarti dia lebih ke lembaga. Ya, lembaga nanti mungkin dari sisi keuangannya harus surplus, dari sisi prestasinya harus sekian gitu ya. Kemudian dari sisi rankingnya gitu ya. Kemudian dari sisi mungkin juga brandnya gitu ya, dari sisi kesejahteraan gurunya, kemudian juga loyalitas karyawannya, kemudian juga kepuasan dari customer ya, murid dan juga orang tua. Itu bagian dari manajemen. Mau lebih apa spesifik apanya nih? Oh, saya ingin berkreasi ya, melakukan kreativitas dalam bidang manajemen MPI ini harus berbasis digital, pakai platform. Udah banyak banget itu mah ya. Nah, tapi kan kita bukan bagian IT, makanya nanti ada kolaborasi juga dengan teman-teman, dengan mahasiswa yang dari jurusan IT. Nah, itu udah biasa tuh gitu ya. Makanya nanti di apa kemarin sempat yang di kurikulum Merdeka, kemudian sekarang dengan kurikulum apa berdampak gitu ya, maka mestinya memang ada hasilnya. Bahkan tadi OBE itu kan outcome based education ya, outcome based education artinya pendidikan itu ada hasilnya. Ketika belajar misalnya manajemen pendidikan agama Islam, hasilnya apa nih? Ya, hasilnya apa yang didapatkan? Gitu ya. Nah, kalau inovasi berkaitan dengan penerapan ide-ide kreatif menjadi solusi nyata, baik itu pemikiran, ide, gagasan, produk baru, ataupun proses yang meningkatkan nilai dan efisiensi. Gitu ya, nilai dan efisiensi. Jadi kalau momennya di MPI itu kan kaitannya dengan apa nih? Perencanaan. Mungkin yang paling simpel itu kita buat bisa pakai POAC, bisa juga pakai yang terbaru itu PEPA, PPEPP. Gitu ya, PPEPP. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, ya, kemudian juga nanti ada pengawasan sampai peningkatan PPEPP. Itu di akreditasi ada tuh ya. Jadi penerapan ide gagasan dan syaratnya tadi harus menambah ada added value dan juga efisiensi. Lagi ramai tentang efisiensi ini gitu ya. Oke, lanjut. Studi kasus nih, misalnya ketika kita ingin tahu tentang tantangan pola pikir mahasiswa di Indonesia gitu ya. Jadi meskipun potensi inovasi di kalangan mahasiswa itu sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang menghambat. Pertama, mulai dari fokus pada teori versus praktik. Ya, nah ini kalau menurut saya, pendapat saya pribadi bisa jadi salah. Kalau yang namanya manajemen pendidikan (MPI) itu harusnya lebih banyak prakteknya. Ya, makanya sekarang itu hampir semua mata kuliah itu wajib menghadirkan misalnya praktisi ya, mata kuliah tertentu, kemudian juga harus PPL-nya itu harus diperbanyak prakteknya di lapangan gitu ya. Nah itu jadi fokus pada teori versus praktik, artinya banyak kampus masih terlalu fokus pada teori ya, tadi yang kewirausahaan, manajemen, ya minim praktek. Ini dari SMK juga sama, apalagi kadang kadang tadi kualitas dari lembaganya ya. Ada saya pernah wawancara alumni dari SMK ya, SMK jurusan eh, IT ya, waktu itu jaringan komputer kalau nggak salah. Tapi megang komputer itu paling cuma seminggu sekali, bahkan cuma terakhir gitu ya. Ini kan
sayang sekali kalau misalnya manajemen pendidikan Islam MPI tapi sampai nih ya jadi MPI itu ya harus ke lapangan bukan ke lapangan bola ya tapi harus ke ya lembaga dan ini tugas dosen ini ya jadi kalau saya itu biasanya itu kalau saya ngajar itu tadi ada beberapa mata pelajaran yang PAI ya dan juga ada model pembelajaran kemudian ada Kapita Selekta gitu ya termasuk manajemen pendidikan Islam itu ya mereka harus turun saya terakhir mengajar tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya maka mahasiswa itu harus turun harus ke sekolah itu biasa menjadi nilai untuk UTS-nya. Waduh berat Pak. Ya memang itu karena jurusannya itu kuliahnya tuh mau di kantor terus sih ya di kantor dalam artian itu di kampus terus ya ya nggak mungkin lah gitu ya. Jadi minim praktik dan juga pengalaman langsung. Gitu ya. Nah, ini biasanya memang banyak mirip-mirip ke vokasi jadinya gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah kepala sekolah sih ya memang mungkin dia lebih ke manajerial betul. Tapi kalau lulusan S1 ya jarang sih ya yang jadi kepala sekolah kecuali tadi mungkin anak sultan kali gitu ya. Itu baru bisa kali itu. Oke, kemudian mentalitas pencari kerja ini juga menarik ya. Jadi memang sebenarnya tidak salah gitu ya, tidak salah ketika kuliah itu pengen kerja gitu ya. Kerja jadi guru, kemudian jadi tata usaha, staf kepala tata usaha, kemudian kemudian bagian wakil kepala sekolah, wakil kepala madrasah bagian kurikulum atau mungkin kepala sekolah gitu kan ya. Ya itu kan memang pencari kerja. Sebenarnya tidak ada masalah juga, tapi kemudian cenderungnya seolah-olah itu 100% ya kuliah itu adalah untuk bekerja. Ya padahal kuliah itu kalau dari perspektif filsafat itu adalah melatih mahasiswa untuk berpikir aktif, kreatif, kemudian sistematis, logis, empiris. Oh, banyak tuh ya. Jadi kenapa kuliah, terutama di semester-semester awal. Jadi kita akan tahu, oh ternyata kita bisa berpikir nih tentang sebuah fenomena gitu ya tentang misalnya nih ya saya tidak tahu persis dulu saya tinggal 1 tahun di Goa juga di Sulawesi Selatan gitu ya sempat ke di Macopa juga Maros gitu ya jadi kenapa sih ya apa lembaga pendidikan kok di beberapa daerah tuh masih kurang dulu ya tahun 2000-an itu ya nah kenapa nih oh sekarang sudah mulai berubah kenapa karena orang itu sudah banyak sekali murid-murid saya itu banyak yang dari S2 itu dari Bau-Bau kemudian yang kemarin terjauh itu dari Wakatobi gitu ya dari NTT banyak gitu ya. Jadi artinya ya itu ada langkah walaupun memang agak lambat ya, agak lambat gitu. Tapi ya lebih baik terlambat daripada terlambat sekali gitu ya. Jadi lebih baik terlambat daripada terlambat sekali gitu. Ada perubahan, saya yakin ini. Kan sekarang tadi saya bicara dari awal bahwa tidak ada bedanya antara timur dengan barat sekarang itu. Ya bahkan dalam teori ruang angkasa itu kan nggak ada timur mana, barat mana itu nggak ada. Ya karena ketika kita ke timur terus kan katanya jadi ke barat. Ketika kita barat terus jadi ke timur. The world is flat. Maka teman-teman semuanya daerah itu bukan tidak lagi alasan harus terus belajar. Nah tinggal kitanya nih gitu ya. Jadi untuk kuliah itu pertama adalah melatih cara kita berpikir, masuk juga agar kita lebih kreatif, agar kita punya inovasi. Setelah itu ada pekerjaan. Ya selain itu juga kalau kita mampu menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur ini biasanya tergantung nih ya. Kalau MPI sih jarang jadi entrepreneur kecuali dia harusnya sih bisa ya, harusnya bisa ya. Jadi MPI ini mestinya jadi entrepreneur pendidikan. Nah, saya rasa di sini mata kuliahnya ada kewirausahaan pendidikan itu kayaknya memang MPI banget itu ya jadi MPI itu harus jadi punya minimal itu punya apa ya punya bimbel ya bimbingan belajar tuh ya punya tempat kursus punya sekolah punya madrasah sampai punya perguruan tinggi jadi rektor tuh harusnya gitu ya jadi target-targetnya kan harusnya jadi rektor nih yang di MPI ini ya tapi nanti harus kuliah lagi S2 MPI lagi gitu ya S3-nya juga gitu banyak sekali sekarang S3 yang MPI. Nah, jadi di sini tuh perlu perubahan paradigma dari pencari kerja menjadi pencipta kerja. Nah, ini tentu saja membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan mendorong pola pikir wirausaha sejak dini. Tapi memang tadi in the fact, faktanya itu di masyarakat itu punten, mohon maaf nih, biasanya kalau yang ekonomi menengah ke bawah itu biasanya memang kuliah itu kerja. Tapi kalau ekonomi menengah ke atas itu kuliah itu memang untuk mengembangkan usahanya, terutama usaha orang tuanya biasanya
gitu ya. Nah, ini penting nih. Jadi kalau MPI ya lembaga pendidikan dikelola bagaimana agar sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan target tujuannya. Ya, salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan. Jadi mendidik mahasiswa untuk dia berwirausaha di bidang pendidikan. Ya, ini tadi yang keduanya nih. Kenapa? Karena kadang di prakteknya ini istilahnya itu kuliah di MPI, tapi ketika pulang ke rumah jadi bos ikan jadinya gitu ya, atau jadi bos apa nih roti maros nih. Kalau di baru ini apa nih yang terkenal gitu ya? Ya, jadi oh jadi bos ikan nih, jadi bos kain. Ya nggak apa-apa juga karena memang bukan itu untuk kuliah utamanya gitu ya. Kuliah utama tadi adalah agar kita tuh bisa berpikir logis, sistematis, empiris ya, perkara bekerja, perkara memiliki lembaga pendidikan, yaitu lanjutannya sebenarnya. Jadi ada yang basic, ada yang dasar yang harus dikuasai. Nah, strategi pengembangan kreativitas dan inovasi di kampus ini berkaitan dengan integrasi pembelajaran project ya. Makanya sekarang ini ya kalau MPS sih nggak perlu mesti mendalam ya tentang project based learning. Nah, ini untuk dosen nih ya. Jadi project based learning itu ya sama dengan OBE ya, pembelajaran berbasis project. Ya, jadi apa aja mata kuliah yang ada di MPI ini yang berapa SKS, misalnya 3 SKS, oh 1 SKS teori, 2 SKS-nya itu praktek ya. Jadi melalui pembelajaran berbasis proyek, ingat nih proyeknya bukan proyek jembatan, ya, bukan proyek jalan raya gitu ya, tapi proyek dalam pembelajaran dan inkubator bisnis mahasiswa untuk pengalaman praktis. Kalau MPI berarti ya inkubator untuk pengelolaan lembaga pendidikan Islam gitu ya. Jadi harus sering-sering diterjunkan ya, terutama ya yang lokal di situ. Di situ pesantrennya ada berapa, madrasahnya ada berapa, mungkin ada madrasah diniyah gitu ya. Mungkin juga ada SDIT, SMPIT, SMAIT, atau mungkin juga ada sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu diubek-ubek terus sampai betul-betul paham. Sudah di lokal sudah dikuasai. Oh, ini kayaknya ada masalah nih, ada kekurangan. Mungkin loncat sedikit ke Makassar mungkin. Di Makassar itu banyak lembaga pendidikan Islam yang paling terkenal apa ya? Yang ada teman di situ di kedokteran itu punyanya Pak Kala Group itu ya. Sekolah itu saya rasa dulu itu ya, itu dulu banget tuh. Sekarang nggak tahu deh ya. Artinya Akira. oh kayaknya ada pengembangan, ya udahlah ke Makassar. Mungkin lebih jauh lagi, wah pengen nih ke Surabaya atau mungkin ke Jakarta. Wah ini sama teman-teman sama Prof. Sadi WK biasa dibawa ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Kamboja, ya sampai ke Europe sana, ke Eropa. Nah, ini saya mungkin bisa jadi yakin gitu ya. Bisa jadi teman-teman ini ke depan itu ada yang mungkin ke apa ya, kemana tuh, ke UK gitu ya, ke Aussie, ke New Zealand, kita nggak tahu nih. So prepare yourself gitu ya. Jadi siapkan nih S1-nya di sini, S2-nya mungkin di Jerman gitu ya, atau mungkin di USA atau di UK. Jangan oh kayaknya nggak mungkin, semuanya serba mungkin. Saya ingat sekali tahun 2000 berapa ya, 2013 2014 ya, waktu ada gempa di Palu. Nah, gempa di Palu itu gempanya itu hari Jumat, hari Ahad atau Sabtu gitu ya. Kalau nggak salah tuh saya Jumat sorenya tuh pulang dari Palu. Ingat sekali di IAIN Palu, sekarang jadi UIN Palu itu ya. Di situ, nah di situ nyetel ini videonya rektor. Mungkin ada yang tahu ya, video rektor Palu itu judulnya itu adalah Melawan Takdir. Ya, judulnya itu Melawan Takdir. Nah, ini melawan takdir itu maksudnya bukan melawan takdir itu, tapi beliau itu adalah anak seorang tukang obat di Makassar, jualan obat. Nah, kalau orang kampung itu kan bilang katanya anaknya tukang obat ya jadi tukang obat gitu ya. Anaknya guru biasanya jadi guru, anaknya misalnya petani ya jadi petani. Nah, dia melawan takdir. Beliau itu terkenal kayaknya, mudah-mudahan ada yang kenal ini, rektor dari IAIN Palu dulu itu. Ya, jadi kemudian beliau itu mulai dari kuliah S1 di mana di Alauddin Makassar.
Kemudian saya ingat saya itu S2 dengan S3-nya itu di Australia kalau nggak salah itu ya. Di Australia dan itu sudah berkeluarga kalau nggak salah itu. Beliau tuh yatim ya, kemudian pokoknya dia ingin melawan takdir dalam artian bapaknya seorang jualan berjualan obat. Pokoknya saya tidak mau jadi jualan obat, saya tidak mau menjadi penjual obat gitu ya. Saya mau menjadi seorang profesor dan beliau memang menjadi seorang profesor tuh. Nanti namanya saya lupa, nanti cari saja itu. Artinya kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa. Maka dari sekarang kita siapkan diri kita. Pelatihan berpikir inovatif ini kaitannya dengan bagaimana pelatihan berpikir kreatif itu melalui metode pembelajaran active learning. Nah ya, jadi kalau di kampus itu memang ya behavior itu, lingkungan itu sangat membentuk. Saya ingat sekali teman-teman yang alumni dari perguruan tinggi yang memang ternama itu bukan karena nama ya, tapi memang cara pendidikannya. Ya, cara mendidiknya itu misalnya tadi semua harus berbasis kepada project. Ya, semua harus berbasis kepada lapangan. Jadi mahasiswa itu terlatih. Kemudian kebetulan ya tahadus minimal juga, anak saya juga kuliah juga S1 S2 juga terbiasa untuk menulis ya, untuk Sinta 2 bahkan sampai ke Scopus gitu ya. Karena memang lingkungannya itu membentuk ya. Makanya di sini tuh mungkin ya kita tadi saya mau membawakan tentang design thinking sebenarnya nih, tapi untuk yang polanya workshop ini atau mungkin short course atau online ini agak sedikit perlu penyesuaian dan juga bootcamp inovasi. Ya mungkin nanti next time nih ya Pak Abu Rizal ya, mungkin kita bisa lebih ke desain thinking. Kayaknya sudah sempat juga ya desain thinking itu ya. Nah, nanti boleh lihat lagi itu juga banyak juga. Kolaborasi lintas disiplin tadi saya sebutkan. Jadi mahasiswa harus difasilitasi kolaborasi lintas disiplin ilmu dan penggunaan teknologi digital untuk menciptakan solusi holistik. Ya kita di MPI memang di manajemennya kalau kita memerlukan inovasi di bidang IT ya maka kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari IT ya, dari teknologi informasi seperti itu menjadi hal yang justru menilai lebih, termasuk juga ketika mengikuti perlombaan. Nah, strategi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi munculnya ide-ide inovatif dan penerapannya. Saya rasa dulu tahun berapa ya? Tahun 2000-an kali ya, ada film yang Three Idiots gitu ya. Itu kan salah satunya korban bulinya itu adalah dia berpikir inovatif, tapi oleh dosen yang kolot itu dianggap ini nggak mungkin, ini ngarang, ini menghayal. Padahal justru tidak sebenarnya. Nah, jadi dosen juga pasti seorang dosen itu baik itu nanti ketika bimbingan, ketika skripsi, tesis, disertasi itu mengarahkan counselor gitu ya. Jadi bukan judge ya, bukan judge. Jadi nanti kalau pas ujian skripsi itu jangan wah ini tuh ujian ini galak banget nih orangnya, tidak ya. Baik itu dosen pembimbing, dosen penguji, semuanya itu adalah mengarahkan gitu ya. Mengarahkan, bukan untuk menjudge, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Kalau ada kesalahan dari sisi bahasa, EYD, kemudian sistematika, metodologi sampai kepada konten, itu adalah untuk melatih mahasiswa. Nah, peran pendidikan dalam mendorong kewirausahaan ini juga jadi hal yang sangat penting. Tadi konteksnya itu adalah kewirausahaan pendidikan agama Islam. Ya, kenapa? Karena di sana sekarang itu ya pasti orang itu SMK bisa gitu ya, kerja gitu ya. Memang mental kita juga memang mental kerja sih, walaupun sebenarnya beberapa tetap ke wirausaha juga gitu ya. Nah, di sini nanti dari kampus, kemudian nanti kalau mamanya, oh Pak dari kampusnya susah Pak gini-gini Pak gitu. Ya jangan nunggu dari kampus lah, kitanya harus harus kreatif. Gimana caranya kita konsultasi dengan dosen pembimbing kita, dengan DPL kita, dengan pembina kita, yang akan berdampak kepada peningkatan jumlah entrepreneur muda yang produktif, inovatif, dan ekosistem bisnis yang bicara selalunya tentang SDGs. Ini penting sekali ya. Jadi yang selaras dengan SDGs mahasiswa. Secara personal berarti seorang mahasiswa itu harus ya mengikuti yang ini ya, yang teknis ya, yang paling simpel. Mahasiswa mengikuti seluruh program pembelajaran yang ada merujuk pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi.
ya, perguruan tinggi berarti ya kalau state. Kemudian setelah itu baru setiap mata kuliah di sana dirancang untuk bagaimana menstimulus, melatih mahasiswa untuk bisa berpikir secara logis, sistematis, kemudian juga kreatif dan juga empiris. Jangan lupa seperti itu ya. Tadi kaitan dengan SDGs itu biasanya kaitan dengan keberlanjutan global, kemudian juga menciptakan generasi yang bertanggung jawab, inovasi yang selaras, kemudian nanti juga ramah lingkungan ya. Saya naik bis dari mana tuh? Dari Pontianak sampai ke Sabah melihat the lost tree in the Borneo gitu ya. Apa sih pohon terakhir di Borneo gitu ya, ada rusak gitu ya. Kemudian juga saya pernah naik motor dari Palopo ke Toraja. Itu lewat yang apa ya, pembagi listrik tenaga air atau PLTA itu ya, itu yang itu bukit dibuat hancur seperti itu Sulawesi gitu ya. Nah, itu juga luar biasa sekali gitu ya. Artinya ya pastilah ya mahasiswa itu kita harus peduli, ya peduli dengan diri kita, dengan masyarakat kita, dengan lingkungan kita. Ya, termasuk juga di NTB, di NTT gitu. Kalau Papua kan sudah banyak sekali beritanya gitu ya. Nah, itu kaitan dengan SDGs nih. Jadi kaitan dengan bukan berarti manajemen pendidikan agama Islam tuh nggak ada kaitan nih dengan apa dengan lingkungan, tidak, harus ada. Kenapa? Karena ada pendidikan lingkungan juga. Nah, tantangan dan peluang di Industrial Revolution 4.0 dan juga 5.0 sekarang menjadi Society 5.0 itu adalah disrupsi teknologi. Ya, tadi saya juga termasuk kena disrupsi nih, ya laptopnya agak-agak jadul dikit, kemudian juga jaringan internetnya gitu ya. Kemudian juga PowerPoint-nya gitu ya, Zoom-nya ternyata nggak bisa untuk yang PowerPoint as a background gitu. Akhirnya jadilah seperti ini, kita terkena ya. Disrupsi ini maksudnya kaitan dengan adaptasi cepat dan pengembangan ide baru. Ini tahu kan ya, tuh di bawahnya PowerPoint saya itu pakai Gamma ya. Tahu nggak? Cuman hanya tidak lebih dari 10 menit hari gini masih pakai PowerPoint, ya ampun ketinggalan banget gitu ya. Jadi kalau masih ada mahasiswa nih yang presentasi pakai PowerPoint gitu ya, apalagi PowerPoint itu dari Office yang bajakan gitu ya, tidak asli, tidak original, aduh bahaya itu ya. Bahaya ya, cari yang slideshow bisa pakai banyak sekali ya untuk presentasi itu ya. Ini apa kaitannya dengan teknologi yang memang kita harus tuh cepat beradaptasi ya. Jadi keterampilan ber 21 ini terkait dengan kreativitas, fleksibilitas dan juga kemampuan long life education, sehingga diharapkan nantinya muncul gerakan digitalisasi seperti sekarang ini yang membuka peluang inovasi tanpa batas ya. Namun juga menimbulkan kompetisi yang sangat ketat di pasar global. Sehingga saya boleh mengatakan kalau di masa lalu hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka di era kompetisi saya boleh mengatakan hari ini harus lebih baik dari orang lain. Ya, kenapa? Karena competition, ya, kompetisi itu adalah sebuah keniscayaan yang menggilas orang-orang yang tidak kreatif dan inovatif. Conclusion, kesimpulan pada pertemuan ini dan kita nanti akan lebih banyak diskusi, membangun generasi mahasiswa yang kreatif dan inovatif, ya kreativitas dan inovasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, dia bukan pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan dan berkembang di era sekarang ini dan di era yang akan datang. Ketika tadi ini adalah prodinya manajemen pendidikan agama Islam, ternyata pendidikan agama Islamnya itu mundur, pendidikan agama Islam itu kalah oleh pendidikan yang lainnya, maka salah satu yang disalahkan adalah alumni-alumni dari MPI. Itu yang pertama ya, karena kepala sekolah itu harus MPI itu ya, bukan PAI ya. Kemudian kalau kolaborasi kampus dengan mahasiswa, artinya mahasiswa dan kampus itu harus berkolaborasi aktif menciptakan ekosistem lingkungan yang inovatif, yang mendukung pertumbuhan ide-ide baru. Ya, kalau S1 ya pakai ChatGPT, kemudian juga beberapa masih pakai amati, tiru, modifikasi, itu wajar. Tapi itu sebagai first step ya, sebagai langkah awal. Nah, kemudian mahasiswa siap masa depan ya, bersama mari kita mewujudkan mahasiswa yang siap menghadapi masa depan dengan ide-ide yang fresh
yang segar, yang solusi nyata untuk tantangan lokal dan juga global. I think enough for me, and we can discuss about our topic in our short course today. Thank you very much. Saya kembalikan kepada our moderator, please. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Barusan itu materi yang luar biasa. Secara subjektif saya juga mendengar cukup baik materinya dan mungkin saya perlu banyak belajar kembali dari Bapak, kira-kira seperti itu. Oke, baik teman-teman. Setelah mendengar pemaparan panjang dari Bapak, harus seperti apa kira-kira mahasiswa untuk bisa berinovasi, dan hasilnya juga harus seperti apa? Silahkan teman-teman, mungkin ada yang masih resah, gelisah, gegana, silahkan teman-teman. Mumpung Bapak juga siap untuk menjawab pada siang hari ini. Silahkan teman-teman. Ayo silahkan, kita siap lahir batin ini insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih waktunya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Arfiana. Saya dari jurusan PAI Stai Al Azhari Mamuju, angkatan 21. Ya, silakan. Pertanyaan saya akan berbicara tentang membangun generasi mahasiswa kreatif dan inovatif. Pertanyaan saya kepada pemateri, apa yang harus dilakukan karena tidak semua mahasiswa itu memiliki 3 skill yang seperti disampaikan pemateri itu, menulis, speaking ataupun penelitian, terlebih lagi pada menulis. Tidak semua mahasiswa bisa memiliki keinginan untuk menulis karya ilmiah seperti novel atau karya tulis yang lainnya. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan seorang introvert atau mahasiswa introvert apabila mengeluarkan ide-ide kreatifnya namun di dalam hatinya banyak keraguan maupun takut akan kegagalan atau lemahnya menerima kritik berlebihan? Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat introvert sekali ya. Iya, saya juga kemarin di tes Stephen itu katanya saya itu feeling introvert katanya gitu. Soalnya biasa memang iya, jadi biasanya kalau pas saya khotbah Jumat selesai kenceng gitu ya, rekamannya banyak di YouTube saya itu. Udah selesai saya langsung lari biasanya itu. Kalau nggak ganti baju langsung pokoknya jangan sampai jamaah tahu nih gitu ya. Jangan sampai cuma tahu saya gitu ya. Introvert ya. Jadi tapi menarik ya. Tapi introvert itu kan hanya 20% sebenarnya gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa itu mampu untuk berkreativitas dan juga inovatif khususnya spesifiknya dalam penulisan gitu ya. Oke, kalau saya biasanya selalunya resepnya itu 3 sebenarnya itu ya. Ketika kita itu ingin kreatif dan inovatif gitu ya. Pertama itu adalah biasanya itu kaitan dengan our belief, ya, keyakinan kita, yaitu terkait dengan niat yang pertama. Niat kita itu apa sih? Gitu ya. Niat kita itu untuk menulis apa? Bahkan mungkin kita tanyakan di sini, niat kita itu kuliah itu untuk mau ngapain? Gitu ya. Niat kita itu mau apa gitu? Pengen bangga-bangga dapat SPD gitu ya. Ya boleh aja sih, nggak salah juga gitu. Tapi ada prioritas. Ya niat yang paling utama, lillahi ta'ala, kemudian ada niat jangka pendeknya, niat jangka menengahnya, dan niat jangka panjangnya gitu ya. Jadi ada niat yang kita bisa breakdown menjadi beberapa bagian. Niat karena Allah Subhanahu wa taala berarti ketika kita kuliah ya memang kita betul-betul belajar karena kita nggak tahu mungkin dalam prosesnya itu kita bisa jadi mungkin ada teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan karena satu dan lain hal gitu ya. Misalkan ada yang mungkin ada kecelakaan, bahkan mungkin ada mungkin teman-teman ada yang sampai masih kuliah meninggal dan lain sebagainya atau mungkin ya ada musibah dan sebagainya. Nah, niatnya apa gitu ya. Nah, tapi ketika kita niatnya kemudian lillahi ta'ala, biasanya kita punya energi yang kuat nih untuk oke, saya harus kuliah. Apapun yang terjadi, saya harus kuliah. Ketika ada masalah, masalah itu jangan dihindari, tapi
dihadapi, masalah keuangan, masalah mungkin permasalahan dengan dosen, permasalahan dengan teman-teman gitu ya, dengan waktu dan sebagainya itu harus dihadapi dan dicari solusinya. Itu istilahnya itu menengah jangka pendek atau niat jangka tanpa jangka, itu saya nyebut dari terakhir tuh bismillah ta'ala. Yang kedua adalah niat jangka pendek, artinya kita memang punya niat untuk misalnya oke, saya nilainya harus bagus. Nggak apa-apa, praktis tadi, praktis pragmatis. Pokoknya saya harus jadi terbaik di kelas ini. Nilai saya itu harus A semuanya. Saya ingat sekali itu ya. Oh, nilainya ada yang B nih. Setelah dilihat ternyata tugasnya bukan ada yang belum sih, perlu perbaikan. Saya hubungi dosen lagi, saya minta pokoknya nilainya itu harus A semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah dapat sih waktu itu. Jadi ada memang per semester berarti niatnya itu pokoknya saya harus dapat A semua nilai terbaiknya. Kemudian nanti yang jangka menengahnya itu adalah pokoknya saya itu harus menjadi kalau nggak terbaik ya menjadi cum laude. Saya harus cum laude untuk nilainya. Caranya bagaimana? Ya tadi dengan belajar, mengikuti petunjuk dosen, belajar dan sebagainya. Itu bagian dari istilahnya itu niatnya. Yang kedua adalah nikmati beban itu nggak enak gitu ya. Kita disuruh-suruh dosen gitu, kadang teman-teman satu kelas juga, belum lagi nanti ada senior dan sebagainya. Tapi kalau kita niatkan, kita jadikan aktivitas kuliah, termasuk menulis, termasuk kegiatan-kegiatan public speaking itu adalah kita nikmati, kita jadikan sebagai ya kalau dalam Islam itu sebagai ibadah itu kita enjoy, kita itu santai gitu ya. Nah, dan juga kita tidak nggak bukan kita nggak perlu, kita memang ingin senang sih kegiatan seperti jadi dinikmati. Nah, introvert gimana? Ya introvert itu juga jangan juga, kalau saya lebih cenderung jangan juga terjebak kepada istilah 100% itu introvert. Karena introvert itu tadi saya sebutnya itu adalah hanya 20%, tetapi ya kebiasaan, pembiasaan dan juga kadang sedikit pemaksaan itu akan juga membentuk diri kita. Yang terakhir tadi juga fokus kepada tujuan. Tujuan ini bagaimana sebenarnya? Oke, saya kuliah di sini. Pokoknya saya pengen jadi kepala sekolah. Saya pengen jadi wakil kepala sekolah. Saya pengen jadi bidang kurikulum. Saya pengen punya sekolah atau lembaga sendiri. Jadi ada tujuan yang memang sifatnya itu betul-betul di dunia ini dan jangan lupa juga nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagaimana agar kita kreatif secara penulisan, ya kalau pengalaman saya sendiri, saya sering cerita ya ke Abu Rizal juga ya, target saya itu punya nulis buku tuh minimal itu 500 buku gitu ya. Jadi 5 kali umur saya, kalau umur saya 60 berarti 6 kali 5 ya, 6 kali 5 berarti 6 kali 5 berapa tuh? Lupa nih. 50 sekarang di laptop saya itu udah ada 351 kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi saya punya target. Tapi saya tadi memang saya senang nulis gitu, termasuk riset juga, penelitian juga. Kemudian kalau ditanya resepnya bagaimana? Kalau resepnya saya lebih senang itu adalah ya pertama tentu saja orang pasti bilang itu membaca. Ya pasti membaca ya. Membaca dulu itu membaca buku ya, sekarang juga membaca tulisan di layar tentu saja. Dan tadi artinya itu bacaan-bacaan yang memang bahasanya itu kalau bahasa Pak Hernowo itu bergizi gitu ya. Sama sebenarnya nonton tadi real video, short video itu carilah yang bergizi gitu ya. Cari yang bergizi, jangan yang joget-joget gitu ya, jangan yang ke bawah-ke bawah sound horeg gitu ya. Tidak yang pergi ya kalau hiburan ya mungkin silakan saja lah sekali-kali berapa gitu ya. Berapa menit, berapa mungkin satu hari itu 1 jam dibagi-bagi, sisanya itu yang memang kebutuhan kita sebagai mahasiswa apa bikin kita hidup semangat gitu ya. Kenapa nulis itu nggak semangat sih? Nulis makalah nggak semangat, nulis artikel nggak semangat. Ya praktis saja dulu. Pertama kan tadi kan secara spiritual itu kan ahli ya, secara spiritual itu kan ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lillah, kemudian fillah dan ilallah itu secara spiritual. Tapi kalau secara pragmatis ya oke, saya nulis ini karena tugas dosen, saya ingin dapat nilai A. Kenapa tidak gitu ya? Kemudian dipublikasikan, nama saya ada, selama internet ada saya akan abadi. Nanti boleh lihat di Google Scholar nama saya juga ya, ada juga di situ gitu ya. Di YouTube apalagi lebih banyak lagi. Saya ingin meninggalkan jejak digital. Jadi jejak digital yang positif dan juga perang pemikiran. Makanya nih tadi saya bilang dari awal harus menjadi kreator sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau di luar sana begitu banyak maksiat gitu ya, begitu banyak maksiat di media sosial, ya minimal kita itu seperti semutnya Nabi Ibrahim.
Ya, semut di zamannya Nabi Ibrahim itu walaupun dia hanya membawa setetes air di tengah istilahnya itu api yang berkobar-kobar, tapi dia sudah berkontribusi. Nah, seperti itu ya. Yang akhwat juga sama tanpa istilahnya itu meninggalkan keakhwatannya gitu ya. Nah, itu juga penting sekali. Jadi menulis tadi kenapa biar kreatif seperti apa? Nah, kalau kreatif secara teknis ya sekarang itu sudah pakai AI. Kalau mikirnya nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet, saya biasa itu pakai typeset.io, sciencespace.com itu untuk mencari novelty ya, novelty. Nanti insya Allah juga saya hari Jumat malam itu juga ada visiting lecture tentang novelty dan juga state of art. Karena ini kan karena kreativitas dalam penulisan itu terkait dengan state of art, artinya batas ataupun pencapaian dari sebuah bidang ilmu. Jadi pembahasan tentang misalnya manajemen berbasis sekolah udah sampai di mana sih? Ya, kemudian juga kaitan dengan manajemen keuangan sekolah itu sudah sampai di mana sih pembahasannya? Itu di state of art-nya. Sedangkan novelty itu kaitan dengan inovasi. Ya, kalau S1 sih nggak terlalu dituntut lah. Jadi definisi inovasinya lebih kepada istilahnya itu penggabungan dari beberapa ide sehingga menjadi sebuah ide baru gitu. Nggak sampai ke istilahnya itu innovation ataupun juga apa yang disebut sekarang itu dengan sesuatu yang betul-betul baru lah, tidak seperti itu ya. Jadi lebih kepada kreativitas dalam penulisan itu adalah secara spiritual itu harus dikuatkan, secara pragmatis juga harus dikuatkan, dan yang paling penting itu adalah eksistensi kita sebagai manusia untuk meninggalkan jejak yang positif. Ya, terutama nanti di jejak digital. Saya rasa ini harus terus-menerus kita kuatkan ya untuk bagaimana kita itu agar kreatif. Secara teknis lagi, kreatif itu banyak sekali dengan membaca, baik itu buku ataupun sekarang yang pasti di layar, teks ya, kemudian juga melihat video-video yang positif, kemudian juga menggunakan AI gitu. Itu sangat banyak sekali orang itu tidak bakalan kehabisan ide gagasan. Nah, tinggal tadi yang paling penting itu adalah justru bekal keilmuannya. Ya, tadi saya katakan, seseorang tidak bisa menjadi kreatif atau inovatif sebelum dia itu menguasai ya disiplin ilmu yang dia inovasi atau kreatifkan. Ingat itu. Ya, jadi kalau mamanya dia tidak menguasai disiplin ilmunya, dia kreatif, inovatif, itu bisa jadi itu malah menyesatkan itu ya. Ini bukan inovatif, misalnya apa nih ya? Oh, walaupun nggak sesat amat sih, misalnya, oh kita inilah apa namanya, oh kemarin idenya sound horeknya itu sebelum mulai sound horek itu kita tausiah dulu. Kita solawatan dulu gitu ya, atau sound horeknya ganti solawatan aja gitu ya, itu silakan aja sih kalau solawatannya kan bagus gitu ya. Tapi enggak kalau mau, oh ini apa itu mungkin masih kontroversi lah ya kalau yang sore. Oh ini misalnya ada apa ya, ada istilahnya itu ada, ini apa sih, pertunjukan musik, misalnya pertunjukan musik metal nih gitu ya. Oh sebelumnya ngaji dulu. Wah ini kan metal yang Islami gitu ya, kayak bandnya Sukatani misalnya gitu ya. Banyak suka tadi gitu kan ya. Ya itu oke lah, itu bisa dikatakan inovatif, tapi ya tidak semuanya benar gitu ya, tidak semuanya benar. Jadi harus betul-betul kuasai dulu disiplin ilmunya gitu ya. Nah, itu baru nanti ke ini. Mungkin juga ada juga banyak yang kontroversi juga, inovatif dan juga kreasi. Banyak ya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Arviana. Be creative. Thank you very much. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau dijelaskan sama Bapak itu langsung rasanya nembus-nembus layar. Saya ingin mengatakan bahwa ya semua praktisnya begitu, sehingga kita tidak kaku gitu. Baik Betul, teman-teman, betul. Iya. karena mohon maaf ini terbatas waktu teman-teman, sehingga saya memberikan kesempatan terakhir teman-teman, pertanyaan terakhir untuk materi ini. Silakan, mangga. Ayo, mangga, mangga. Mangga sama jeruk nih. Ayo silakan, ada yang mau bertanya nggak nih? Jadi biar kreatif nih.
Ya, biar kreatifnya mahasiswa tuh kayak gimana? Misalnya, ada nggak sih di sini yang kuliah sambil jualan? Saya dulu waktu S1 itu kuliah sambil jualan, jujur nih, gitu ya. Saya tapi jualannya ya akademik lah ya. Saya jualan buku, jualan baju muslim, jualan peci. Itu saya jualan itu ya, jualan apa ya, banyak lah gitu ya. Rata-rata seperti saya di Makassar juga pernah jualan baju di Al Markas Al Islami pernah, sambil jualan buku juga. Kemudian juga di Vetarani juga, jualan juga buku di pengajian juga gitu ya. Terus di mana lagi ya? Ya apa kalau di Jakarta saya banyak jualan gitu ya. Pokoknya sambil jualan sambil sambil kuliah tadi saya jualan. Jadi selesai istirahat itu saya taruh buku untuk jualan. Itu udah biasa lah ya. Sampai sekarang juga saya punya usaha juga untuk penerbitan buku, kemudian juga apa untuk konsultasi untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dibiasakan lah. Saya yakin banyak sekali media-media yang menstimulus kita untuk kita itu lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif. Nah, masalah utamanya itu adalah kadang itu apa ya, mulai dari kumel. Kumel itu apa ya? Ada biasa kalau guru tahu ya, ada kumel, ada kudis, ada kurap gitu ya. Nah, itu kan tahu tuh ya. Apa itu kudis itu apa, Ustaz Abu Rizal? Disiplin. Iya betul ya. Kurang disiplin, kudis ya. Kurap, kurang rapi nih gitu ya. Kumel kurang apa ya? Nanti cari. Apalagi kalau mahasiswa itu kadang apa? Mahasiswa itu cuma jadi mahasiswa apa? Kunang-kunang. Mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kuda-kuda. Mahasiswa lagi apa? Apalagi tuh ya aku apa mulai dari apa kunang-kunang, kura-kura, kuda-kuda, apa lagi satu lagi Abu Rizal? Kupu-kupu. Kupu-kupu gitu ya, saya sampai lupa nih kupu-kupunya. Saya nambahin dengan kunang-kunang biasanya itu. Kuliah habis kuliah nangkring nongkrong gitu ya, ada yang diomongin udah beda lagi gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, termasuk juga tadi ya, termasuk ini yang paling penting juga, ini mahasiswa itu selain di perkuliahan, ya saya yakin di lembaga ini kan ada organisasi mahasiswa. Nah, itu ya, organisasi mahasiswa itu penting sekali untuk diikuti. Ya, apa saja. Ya, mungkin dari himanya, hima ya, jadi himpunan mahasiswa prodi gitu ya. Kemudian juga mungkin ada apa ya organisasi kemahasiswaan gitu itu ikuti untuk menambah pengalaman. Saya juga dulu di apa di ini ya di yang milih BEM itu di apa lupa sampai LPM ya sampai lupa dulu tuh. Saya pokoknya di organisasi kemahasiswaan, kemudian koneksi sama jangan lupa tadi apa kalau saya itu senang koneksi ya selain juga kita bangun credibility kita, baru kita kembangkan koneksi kita. Ya, ini misalnya rumahnya ada yang di ujung, di tengah Sulawesi misalnya gitu ya. Oh, jangan khawatir gitu. Kita bisa di jantungnya Sulawesi itu banyak dicari oleh jantungnya Eropa gitu ya. Ketika jantung Eropa dengan jantung Sulawesi bersatu gitu kan ya, oh, luar biasa itu. Gitu ya. Ini jadi tadi bukan hanya belajar, belajar itu penting, kemudian juga tadi koneksi dalam artian networking. Nah, itu penting tuh networking ya. Tadi kalau yang introvert, saya sendiri juga introvert sih. Kalau menurut saya itu ya, ya kita ada kepentingan, ya ada batas-batas, ada keperluan-keperluan tertentu di mana kita memang harus dalam arti harus show up gitu ya. Bukan sombong, bukan apa, tapi kita harus menunjukkan kemampuan kita juga. Ya, menunjukkan kemampuan kita tadi contoh simpelnya ya ketika khutbah Jumat saya biasanya itu oke khutbah siap gitu ya 1 jam sebelumnya udah rapi udah ini saya udah maju pokoknya kenceng lah rekamannya banyak boleh lihat sendiri di YouTube saya. Udah selesai langsung saya biasanya ya kalau ke DKM-nya kan nggak ada masalah gitu tapi sudah selesai langsung di dalam itu biasa itu di ruangan itu ganti baju pokoknya ganti baju kalau perlu pakai topi biasa pecinya dibuka pakai topi biasa kacamata dibuka langsung jalan gitu sarungnya dibuka juga gitu. Jadi pokoknya jangan sampai ada yang lihat lah saya itu khutbah gitu. Di kajian juga sama biasa kayak gitu gitu ya. Kecuali kalau di mahasiswa enggak sih. Kalau mahasiswa biasa aja gitu ya. Kayak itu ya. Jadi saya yakin kita harus betul-betul apa kreatif jadi mahasiswa. Caranya adalah ini yang paling simpel ya, gak usah tanya macam-macam. Untuk menjadi mahasiswa kreatif adalah ikuti kurikulum yang sudah ditetapkan oleh prodi, oleh perguruan tinggi, ikuti proses pembelajarannya, laksanakan challenge-nya,
dan miliki motivasi ya lillahi ta'ala, fillahi azza wa jalla, wa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Berhubung mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita langsung tutup saja karena kita dibatasi waktu. Mungkin kita bisa bincang-bincang, berdiskusi kembali di program kelas-kelas selanjutnya, Pak. Terima kasih Insya banyak. Allah siap. Saya mengucapkan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan juga Pak Abu Rizal dan juga teman-teman sekalian. Dan sebelum kita tutup, saya ingin menyuguhkan satu penjelasan dari Bapak Dr. Supraja dalam karyanya Sosiologi Pendidikan. Beliau mengatakan bahwa di lembaga pendidikan itu yang paling penting adalah tradisinya, di lain dari gedungnya. Sehingga apa yang dikatakan Bapak tadi, Bapak narasumber, bahwa behavior atau kebiasaan untuk kita, yaitu mungkin teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Mungkin itu saja untuk untuk shortcast pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih semuanya, Bapak. luar biasa. Tetap semangat, Abu Rizal dan yang lainnya, Ibu Musaka. Terima kasih ya. Izin See you next season, insyaallah ta'ala. Insyaallah.